gue Indra Kusuma. Nah, buat semuanya nih yang udah nonton atau ngikutin konten-konten yang ada di Mind Talks, beberapa waktu kemarin tuh ada yang kasih DM. Dia kayaknya ngikutin. Mungkin ini saatnya gue mengintroduce tentang Mind Talks dan bagaimana ceritanya gue dengan beberapa teman menemukan lah konsep dari Mind Talks itu. Karena di DM lewat DM itu nanya gitu mengenai Mind Talks. Gua coba jawab ya. Mind Talks itu sebetulnya diketemuinnya secara nggak sengaja aja. Artinya waktu itu ketemu sama teman-teman kuliah. Kita kuliah di ambil magister di UPI di jurusan arsitektur. Jadi selama beberapa waktu itu kurang lebih tahun 2023 pertengahan itu akhirnya kita bikin beberapa konten podcast, kemudian sampai dengan ada tawaran untuk membuatnya lebih dari podcast, yaitu talk show gitu ya. Jadi ada penontonnya, terus juga tapi hasil dari talk show itu bisa kita rekam, kemudian kita edit sehingga itu bisa dinikmati sama yang nonton di eh, channel YouTube gitu. Bisa kita simpulkan bisa menjadi sebuah wadah atau ruang untuk kita bisa sharing ilmu, kemudian sharing apa sih yang lagi tren, apa sih keilmuan yang bisa kita bagi dari bidang arsitektur maupun bidang-bidang lainnya. Kemarin kalau lu ngikutin kontennya ada tentang kesehatan, ada tentang lingkungan, yang unsur-unsur lainnya yang tentunya ada di dalam Sustainable Development Goals. Semua kita coba rumuskan, kita coba salurkan dengan bahasa yang gua dan teman-teman paham. That's why kita namakan Mind Talks, artinya ya apa yang ada di pikiran kita, apa yang sekemampuan kita lah gitu dalam bisa membawakannya. Kemudian kita cari memang narasumber atau speaker-speaker yang memang dibutuhkan. Gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Ya sebetulnya tujuannya mudah, segala sesuatu yang kita angkat kita jadikan konten, baik itu melalui talk show ataupun podcast-podcast, itu bisa diterima sama semua lapisan masyarakat. Dan malah sebetulnya yang kita harapkan dari yang nonton konten kita itu bisa meneruskan dengan konten atau media apapun, em, dari pandangan dan perspektif teman-teman yang nonton. Kembangin lagi aja dengan teman-teman lainnya gitu. Contoh, kita punya konten mengenai heritage. Kembangin lagi apa pendapatnya, kita sebarkan lagi, teman-teman bikin sendiri kontennya mau bentuknya seperti apa, mau cuma audio aja atau audio visual. Kemarin kita bikin konten tentang mental health, kesehatan, punya opini atau punya narasumber dari yang kita bahas. Silakan gitu, bikin, kemudian kita share gitu ke dalam wadah digital ini, sehingga tujuannya tentunya dari apa yang kita sebarkan ini, melalui konten pipa digital ini kita menyebarkan hal-hal yang positif dan bertanggung jawab. Oke? Okay? Gua sendiri sebetulnya sampai dengan tahun 2021 kemarin itu kurang lebih sudah berkarir hampir 18 tahun di beberapa perusahaan nasional di Indonesia. Pertama itu gue pernah bergabung di perusahaan yang besar di bidang oil and gas, yaitu di perusahaan Medco Group. Kemudian gue juga bergabung dengan perusahaan yang besar di bidang produk gitu ya, di Sampurna Group. Gue pernah bergabung di salah satu bisnis unitnya selama hampir 10 tahun. Juga berkecimpung di dunia pendidikannya di Sampurna Foundation, di situ di Sampurna University sampai 2021. Nah, dari sejak itu gue mencoba meniti karir sebagai entrepreneur karena memang ada peluangnya ke sana, dan gue lihat juga mungkin ini sebuah momentum gue untuk mempraktekkan apa yang kita dapat selama kita meniti karir gitu.
Gini ya, yang eh, memorable success story itu kan sebetulnya pada saat kita mampu melakukan hal yang mungkin bagi eh, cukup banyak orang itu sulit gitu. Sebetulnya definisi kata sulit itu mungkin ibaratnya hal-hal yang untuk kita bisa melakukan itu kita perlu melakukan dengan metode ketekunan. Contoh, wah orang itu cepat lari ya 200 meter gitu. Wah nggak bisa kita kalahin. Atau wah pesulap itu ternyata kemarin seorang pesulap bisa perform dengan satu atraksi yang mencengangkan. Nah, nggak mungkin lah kita bisa seperti itu. Nah, yang kita kan nggak tahu adalah si pelari 200 meter itu mungkin dia setiap latihan dia mencoba lari 500 meter atau 1000 meter. Setiap hari, mungkin sehari berapa kali. Seorang pesulap mungkin untuk melakukan atraksi yang membuat penonton terpukau itu melatih atraksi itu ribuan kali terus di belakang panggung yang orang nggak tahu. Orang taunya pada saat perform, baik itu pelari itu ataupun pesulap. Nah, kalau tadi gue balikin lagi apa yang uh, memorable bagi gue adalah pada saat bisa melakukan hal-hal tersebut. Do your homework untuk melakukan apa yang menurut orang mungkin sulit gitu. Tekun. Nah itu hal-hal itu kalau pada saat bisa gue raih, bisa gue capai untuk melakukan satu tugas, itu buat gue memorable. Oke. Nah, eh, menghandle sebuah kekecewaan ya kita tentu harus siap lah bahwa segala sesuatu tidak selalu sesuai kan gitu. Bagaimana gue menghandlenya? Sebetulnya kalau gue tuh tadi korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya bahwa kita tekun ya, kita kerjain dulu, kita do our homework dulu, kita berlatih di belakang panggung sebagai pesulap untuk mempraktekkan atraksi itu ribuan kali berulang-ulang. Gagal sekali kita coba lagi, gagal 2 kali 3 kali, dan itu sering kali gue juga menghadapi itu. Dan pada saat ternyata memang di ujungnya memang tetap harus gagal ya, artinya Tuhan atau Allah pengen memang kita untuk menjalani proses itu dan kita bisa melihat apa hal baik di balik itu. Nah, itu sih biasanya. Tapi setidaknya pada saat kita mencoba yang terbaik, kita do our homework dan menjalankannya berulang-ulang itu setidaknya tidak ada regrets. Jadi kalau memang gagal ya udah, gue udah coba semua hal, gue sudah coba maksimal. Kadang penyesalan itu datang tuh karena kita melakukan satu hal tanpa hal yang maksimal, makanya kita menyesal. Mungkin itu sih kalau gue. Udah, pertanyaannya udah habis. Jadi mungkin kita anggap ini sebagai introduction. Jadi doain teman-teman, semoga Mind Talks ini bisa terus mengisi ruang visual teman-teman semua, bisa menghadirkan berbagai topik, isu yang menarik yang kita bisa diskusikan, kembangkan bersama di media dan di medium teman-teman lainnya. Jangan lupa ikutin channelnya, jangan lupa di likes, di comment, and subscribe. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya bersama Mind Talks. Gua Indra Kusuma, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.